Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada sedikit pembahasan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah kita dengan tema permainan tradisional tradisi yang hampir dilupakan. Jadi di sini kita mengingat untuk melakukan permainan tradisional untuk dilakukan di sekolah yang sudah jarang untuk dimainkan anak-anak di sekolah. Jadi kita sebelum kita mulai kita bagikan sumber. Jadi untuk latar belakang ini seiring berkembang teknologi di era global seperti saya ini, anak-anak semakin jarang untuk anak-anak semakin jarang memainkan permainan-permainan tradisional. Hal ini dikarenakan permainan tradisional dianggap kuno dan ketinggalan zaman, dan anak-anak lebih familiar dengan video game pada gadget yang merupakan permainan modern dan dianggap lebih mengasihkan. Dan untuk perubahan kebiasaan anak-anak dengan bermain video game tanpa berinteraksi dengan lingkungan sosial tentunya dapat mempengaruhi perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak. Melalui permainan tradisional ini dapat membantu menjaga kesehatan fisik karena terdapat aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah penting untuk melestarikan budaya. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter siswa. Selanjutnya, tujuan program permainan tradisional dengan metode PBL yaitu 1. Melestarikan budaya lokal melalui permainan tradisional. Kedua, meningkatkan interaksi sosial dan kemampuan kerjasama peserta didik. Yang ketiga, mengoptimalkan kesehatan dan kebugaran jasmani peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan nilai dan karakter positif. Yang terakhir, memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, capaian dan hasil yang diharapkan. Capaian program untuk yang pertama, pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Yang kedua, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi. Yang ketiga, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Keempat, pembentukan karakter positif. Yang kelima, peningkatan antusiasme belajar. Untuk hasil yang ingin dicapai, terbentuknya karakter peserta didik serta tercapainya interaksi sosial yang kuat antar peserta didik. Yang kedua, budaya daerah. Yang terakhir itu kesadaran untuk menerapkan budaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan jasmani. Untuk langkah-langkah pelaksanaan program, 1. Pengenalan permainan tradisional. Itu kita mengenalkan anak-anak bagaimana memainkan permainan tradisional apa saja yang ingin dimainkan, mengenalkan permainan tradisional yang lama dan tidak pernah dimainkan oleh anak-anak sekarang. Yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek praktek bermain permainan tradisional. Yang keempat, refleksi dan evaluasi. Dan yang terakhir itu pelaporan dan dokumentasi. Untuk indikator, peserta didik memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usul serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan motorik dan kreativitas dalam bermain. 4. Peserta didik mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Peserta didik dapat lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran sport education model dalam bentuk permainan tradisional. Yang kelima, terciptanya hubungan yang harmonis antara warga sekolah. Dan yang terakhir,
peserta didik lebih aktif bergerak dan meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani. Struktur program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Satu target peserta kita yaitu kelas 7, 8, dan 9. Jumlah peserta didik melibatkan putra dan putri sebanyak 210 orang. Pengaturan program, ruang lapangan sekolah untuk kegiatan aktivitas fisik dan tempat kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Yang kedua itu waktu program pelaksanaan selama 4 minggu. Untuk minggu pertama, persiapan dan perencanaan proyek serta pengumpulan informasi. Minggu kedua itu eksperimen dan latihan permainan. Ketiga, produksi produk dan dokumentasi. Minggu keempat itu presentasi dan publikasi. Mitra dalam komunitas belajar. Guru PJOK sebagai fasilitator di situ, guru mapel dan wali kelas bekerjasama dengan guru PJOK dalam penyelenggaraan program. Jadi kita bekerjasama dalam menerapkan program yang ingin kita lakukan. Yang ketiga itu orang tua. Orang tua diundang dalam kita mungkin dalam minggu ketiga atau minggu keempat itu orang tua diundang untuk menyaksikan program yang kita laksanakan. Untuk aset yang digunakan, aset manusia sebagai warga sekolah, aset sosial kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan komite, aset fisik, sound system, lapangan dan alat yang digunakan dalam permainan tradisional. Yang keempat, aset budaya, melestarikan permainan tradisional sebagai kearifan lokal. Yang kelima, aset lingkungan, memanfaatkan lingkungan sekitar dan bahan alam untuk mendukung pelaksanaan permainan tradisional. Yang keenam, aset finansial itu anggaran dari dana BOS. Rencana evaluasi yang dilakukan. Awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Yang terakhir, akhir program refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik. Kerjasama dan sikap peserta didik, komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah dan orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data peserta didik melalui observasi dan refleksi serta permainan. Guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Untuk yang dari orang tua ini kita mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah kita melakukan kegiatan tersebut. Lanjutan. Teknik pengambilan data, observasi langsung selama permainan. Yang kedua, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Yang terakhir, kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Dan ini untuk tantangan yang kita hadapi untuk melakukan kegiatan. Itu jadwal pelaksanaan bentrok dengan kegiatan sekolah lainnya. Yang kedua itu perubahan cuaca. Karena kita melakukan di lapangan atau ada hujan, jadi itu terhalang untuk perubahan cuaca tadi. Dan yang ketiga, kurangnya minat siswa terhadap permainan tradisional. Yang keempat, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Yang terakhir, kurangnya konsistensi semangat dari semua pihak yang melaksanakan. Dan ini tadi yang terakhir ini permainan tradisional yang ingin kita lakukan di sekolah, seperti permainan tradisional gobak sodor, egrang atau bakia. Nah, jadi ini tiga permainan yang kita lakukan untuk permainan tradisional tadi. Mungkin dari bapak ibu yang ada tanggapan untuk permainan apa lagi untuk permainan tradisional yang ingin dilakukan? Ada tambahan atau apa? Izin Pak Presiden, mungkin kalau untuk permainan tradisional gitu kan, dari tempat yang ini mungkin bahasanya saja yang berbeda dengan kita gitu. Mungkin kalau
bak solo itu kan biasanya kalau kita sempat main delon ya, delon. Kemudian kalau entranya kan apa kakian, enggak? Kalau bakiak kan bakiak sih biasanya. Cuma untuk permainan tradisional tambahan kalau boleh saya saran gitu, untuk mendapatkan capaian program yang sudah disampaikan tadi, kita kan lebih kenalnya dengan gasing gitu kan. Jadi kalau boleh saran permainan tradisionalnya itu tambah gasing gitu, karena di situ kita dapat untuk pembuatan dari gasing, kita dapat untuk anak yang khususnya anak laki-laki ya gitu kan, bagaimana cara dia ngambil mencari bahan kayunya, kemudian diolahnya seperti apa, bagaimana kolaborasinya dengan masyarakat sekitar juga bisa mungkin gitu. Dari tadi kan harapannya ini sampai itu ada 5, kemudian capaian program juga ada 5. Kalau ditengok dari 3 permainan tradisional yang disarankan tadi yang di depan itu, semuanya masuk sih ke dalam tujuan sampai capaian program. Cuma kalau boleh saran, lebih terkenal kan kalau di Lingga tuh main gasing gitu, sarannya aja. Oke, nanti sedikit saya sampaikan. Jadi untuk permainan tradisional yang saya buat ini untuk 3 ini, jadi ini sudah menerapkan untuk program jasmani. Di sini ada kelincahan, kecepatan, kekuatan. Jadi itu kita berdasarkan permainan tradisional yang mencakup untuk kebugaran jasmani tadi. Jadi kita ada beberapa komponen. Kebugaran jasmani itu ada kecepatan, kekuatan, kelincahan, daya tahan. Jadi kita untuk pertimbangan saya untuk ambil ini di Global Sodok itu ada kelincahan untuk kita misal melewati, untuk kecepatan dia ada, daya tahan dalam permainan. Karena kan Global Sodok itu mainnya mungkin pakai waktu sekitar 20 menit, daya tahan ya kan. Jadi ini dan untuk kerjasama tim dia juga dapat di sana. Dan di sini pun kita bisa buat egrang ini untuk bermain dalam bentuk tim. Jadi kita buat extension estafet, bolak-balik kita bergantian. Dan untuk bakiak ni kita buat bisa estafet bolak-balik juga sih untuk kecepatan, daya tahan, kekuatan. Dan akhir itu pokoknya dapat kerjasama tim dia. Itu je. Dan tadi kalau untuk gasing, saya beratnya untuk anak-anak yang cewek sih, perempuan. Mungkin ada lagi tambahan? Faham? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, memang daripada judul kegiatan kita pada pagi hari ini menjelang siang ini, permainan tradisional yang mungkin hampir kita lupakan atas anak-anak didik kita. Memang tanggung jawab kita bersama, baik itu guru sebagai pendidik maupun pendidikan. Kalau tengok permainan yang sudah dipaparkan atau dijabarkan di situ, Pak Bastian, sangat bagus. Kerja tim, kemudian kalau egrang ini lebih kepada motorik anak, macam mana dia bisa bekerjasama dengan alat atau yang digunakan. Kalau bakiak ini lebih kepada tim juga. Kemudian kita tengok anak-anak kita untuk pendidikan ini memang Pak, daripada kata orang bahasa kita dalam bahasa Melayu ini bertingkat kesopanan segala macam itu berpengaruh, karena permainan tradisional ini sangat juga mendukung anak-anak itu dari segi dia dengan baik dengan gurunya, dengan orang tuanya itu memang cukup mendukung sinkron ya apabila mereka tahu permainan tradisional itu seperti ini, mereka bermain dengan tim seperti ini, jadi mereka mampu untuk mengembangkan pola pikir mereka sehingga mereka lebih baiklah di dalam menjalani pendidikan di sekolah mereka, terutama di sekolah kita SMP ini. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Ilham. Jadi ini tadi untuk kita membuat permainan tradisional di sekolah ini untuk kegiatan di Kombel kita nanti. Tujuan kita membuat permainan tradisional ini sedikit mengurangi kegiatan anak-anak dalam main handphone. Biasa yang anak sekarang yang lebih terfokus untuk main handphone dan kurangi komunikasi media sosial untuk bersama dia. Makanya betul dari dapat permainan tradisional. Dia dapat itu hiburan dia bersama dia dapat situ. Itu aja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita tambahkan?
Kalau sebenarnya kita kalau tiga-tiga tadi bisa juga kita laksanakan langsung untuk anak-anak misalnya tak dapat kajian untuk di kalau kita buat self itu kan sport education model itu untuk bisa kita buat tadinya dia kan itu anak-anak itu dari sekian banyak anak tak mungkin semuanya dalam main gok sodor aja atau hanya sekedar main ekrang. Jadi kita bisa kita bagi atau kita buat program itu perlombaan. Jadi anak-anak terlibat dalam semua kegiatan. Jadi anak-anak bisa jadi hasilnya di panitianya itu anak-anak semua terlibat. Jadi guru hanya sekedar memantau aja kegiatan yang dilakukan. Kalau pasti Kalau kasti itu seharusnya masuk, bisa itu. Tergantung kita yang menjalankan profesional apa yang ingin kita lakukan di sekolah. Tapi yang untuk sekarang ini saya cuma 3 program tu je. Untuk ketiga ini Pak, apa kita dulunya mana Pak? Praktek atau edukasi sosialisasi dulu Pak? Yang pertama kan tadi ada kita untuk pemahaman anak-anak dulu, apa-apa tentang permainan nasional, peraturan dia, nanti di minggu ketiga baru kita praktek di lapangan. Maknanya edukasi sosialisasi dulu Pak. Jadi minggu keempat itu dalam undangan untuk orang tua tu nanti kita buat pertandingan je, tipuan dia. Itu nama dia sport education model dia. Itu anak-anak terlibat, anak-anak tak main pun kita jadikan dia wasit atau jadi panitia. Jadi kita terlibat semua dalam peran tu. Itu dia. Untuk itu dia Pak, apa perwali kelas nanti yang menyampaikan pertingkatannya atau nanti langsung dari fasilitator utamanya? Mungkin kita awalnya dari untuk wali kelas saja kita sampaikan kita ada ngumpul nih untuk berlomba kita rapatkan itu macam mana peraturan pertandingan apa permainan yang dilakukan nanti kan kita bisa tahu sendiri untuk yang pada kelas masing-masing. Ya, kalau memang wali kelas yang menyampaikan sama pendampingnya gitu kan, mungkin nanti minta apa filenya jadi kita satu suara gitu kan, aturannya apa jadi sama. Jadi ketika di lapangan tak ada entah nanti maksudnya kelas saya yang permainan bakiak misalnya harusnya 5 orang, kami jadi 6, 7. Jadi satu ketentuan gitu aturan dia nanti. Nanti kita bisa buat nanti tentang apa cara permainan dia, peraturan dia, jumlah anggota dia kita buat satu dan nanti kita sesuaikan, selaraskan untuk semua kelas. Nah, ada lagi tambahan? Untuk presentasi ini berarti nanti di akhir minggu kan waktunya cuma 4 minggu nih. Apa di akhir minggu keempat itu saja publikasinya atau langsung ketika panen karya itu nanti? Mungkin kita bisa dari tempat itu kita tengok dulu presentasinya nanti pas panen karya baru kita lakukan. Jadi 2 kali dalam satu TP. Bisa kita 2 kali. Oke, ada lagi tambahan? untuk permainan apa yang tadi? Ekrang. Penerapan di kelas tuh macam mana? Untuk permainan dia. Permainan. Untuk ekrang tadi kan dia main individu seharusnya. Jadi kita bisa buat dia per kelompok. Jadi tim. Jadi bisa buat bisa 5. Jadi buat balik. Jadi yang satu hari dulu, baru balik lagi, baru ganti. Itu seterusnya. Tapi masih satu ini, Satu alat. Dan juga seru tu, dia balik dia semangat dia, bawa kawan-kawan dia. Nanti kan ada ke yang setelah yang tak ikut, dia menonton atau jadi panitia. Nah, ada yang tambahkan Yang lagi? ini macam mana Pak? Aset finansialnya kata dana bos kan kira-kira berapa tu? Pengajuan pertama dia lah, kira-kira gitu kan. Nah, kita nanti kita sesuaikan dengan bendahara bahwa pengeluaran yang bisa kita keluarkan. Perkiraan? Perkiraan saya kurang tahu juga perkiraannya. Ada lah, cacah dari Pak lah, kira dari 3 pemain kan. Berapa biaya foto dia? Foto dia je, 15 juta. Kalau tak sampai lah, kira-kira kalau untuk anak sekolah di 6 juta bisa. Berapa? 6 juta bisa. Oke? Dah, cukup? Belum. Kalau menurut saya permainan yang ekrang tadi bisa tak diganti? Ganti apa? Tadi kan Permainan lain, soalnya agak Lebih lagi pun belum tentu semua anak tuh bisa gunakan. jadi kalau untuk penambahan lagi kita sesuaikan ya apa olahraga tradisional yang untuk promosi itu bisa dipakai lah. Pastikan lebih banyak. Pasti boleh kita buat. anak pun tahu. Motorik. Dengan kondisi lapangan di sekolah mungkin kita bisa modifikasi lapangan apa dia main kan. Atau main di lapangan lebih besar, lapangan web gitu. Nanti kita Ada diskusi hari lagi. tertentu kita ke sana gitu kan. Oke, ada lagi? Ada. Apa?
Tolong tambahkan. Jadi secara pengenalan ya benar-benar disebutkan nih. Kita jangan sampai anak-anak ini lupa ini pemain tradisional aja gitu ya Pak ya. Kita judul Pak ini seperti itu gitu. Kemudian kalau menurut saya lah, pendapat saya paham saya, apakah ada persentase efek terhadap apabila materi mereka belum menguasai terhadap permainan itu, nanti mereka langsung turun ke lapangan karena kita berharap seperti ini Pak. Di lapangan itu mereka tak ada lagi bertanya tentang materi. Contoh, macam mana nih Pak nak mampu dia? Contoh nih buat ekran nih. Macam mana nih Pak ngukur kayu dia? Artinya materi mereka, persentase materi itu mereka sudah harus menguasai gitu. Jadi lebih ke persiapan alat ya. Mereka lah menguasai baru praktek gitu. Ya kalau kita mereka belum menguasai langsung praktek, mereka akan bertanya lagi gitu. Nah, jadi kita nanti berbekal dalam minggu pertama atau minggu kedua itu membahas tentang persiapan alat dia, kita persiapan permainan dia macam mana peraturan. Pokoknya kita dalam persiapan alat itu harus matang. Alat-alat macam ekran itu kan harus kuat, terbakia harus kuat, apa alat yang lebih senang digunakan. Nah, ada lagi tambahan? Jadi Pak. Ada. Coba lagi, apa lagi? Kan ini kan salah satu bentuk model sport education kan. Nah, di mana penerapan atau hubungan dari model pembelajaran ini dengan rancangan ini apa namanya permainan tradisional yang nak kita terapkan gitu. Mana keterkaitannya? Oh, untuk permainan nasional dengan SEM itu. Jadi untuk permainan nasional yang kita lakukan itu kan berbentuk jadi macam robot sodor. Robot sodor itu kan kita bisa buat di dalam untuk kita jadikan dalam bentuk SEM, sport education model tadi. Kita buat pertandingan antar kelas. Kita bisa buat pertandingan. Jadi setiap kelas tu melakukan misalnya robot sodor satu tim terkuat dia. Jadi kita adu semua. Jadi semua kelas itu ada berapa kelas. Semua kita ikutkan dalam pertandingan. Kita melakukan pertandingan di SEM ini. Dan siswa-siswa yang tidak terlibat itu kita pilih untuk beberapa orang untuk jadi juri dia, untuk jadi panitia. Jadi kalau di SEM itu semua peserta terlibat dalam situ untuk jadi peserta, juri, untuk panitia. Nah, itu kita. Oke. Nah, Itu je Pak. Apa yang dari tiga tu mungkin boleh dipertimbangkan lagi lah. Yang macam rakyat tu macam nampaknya kurang masa dulu ya sama England tu kan. jadi yang fix Macam tadi yang ada kelompok yang lebih banyak itu Macam pilih bisa yang tidak main gitu kan. jadi yang fix tadi itu ibaratnya robot sodor, gimana? Robot sodor. Tapi kan boleh tu sebenarnya. Tapi yang apa kasti itu kan banyak. Kalau kasti itu bisa saya cewek je yang main gitu kan. Iya. Kalau macam itu yang laki-laki yang apa belon tadi tu boleh gabung cewek cowok gitu kan. Boleh juga sebenarnya. Cuma kita bagi supaya bagi main dia. Nah, jadi kita ibaratnya robot sodor aja yang di sini ada tiga ni robot sodor yang paling relevan untuk dipakai gitu. umum lah. Yang umum. Jadi kita untuk ganti mungkin nanti kita ganti kasti atau apa tadi pecah piring. Iya. Boleh kita ganti. Jadi kita di sini intinya mengenalkan permainan nasional untuk anak-anak dan tidak biar anak itu terlepas dari terus-terusan gadget terus kan. Pengenalan boleh banyak Pak. Kegiatan kita buat mungkin yang kita di Kita mengenalkan permainan tradisional itu lebih banyak lagi. Mengenalkan anak-anak tentang permainan tradisional apa saja yang bisa dilakukan di rumah atau di sekolah atau sama kawan. Nah itu saja. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, sekian upaya hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.